Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windonesi, mahasiswa program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai replikasi DNA, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Dina Fitriah, SPD, MSI. Jadi sebelum kita masuk ke replikasi DNA, kita harus tahu dulu apa itu DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat di dalam mitokondria, sitoplasma, plastid, sentrol, dan kloroplas. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Manusia memiliki 46 untai DNA, dan mereka dikenal dengan kromosom. Gen adalah daerah tertentu pada setiap kromosom yang berisi informasi turun-temurun. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Replikasi terjadi di nukleus atau inti sel sebelum sel melakukan pembelahan diri. DNA perlu digandakan agar sel baru hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induk. Ada 3 hipotesis yang menjelaskan mengenai replikasi DNA. Yang pertama, replikasi secara konservatif. Yang kedua, replikasi secara semi-konservatif. Dan yang ketiga, replikasi secara dispersif. Hipotesis pertama adalah replikasi secara konservatif. Menurut hipotesis ini, molekul DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untai ganda DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Hipotesis kedua adalah replikasi secara semi-konservatif, di mana setiap molekul untaian ganda DNA anakan terdiri atas satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis. Hipotesis ketiga adalah replikasi secara dispersif, di mana molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama atau berasal dari induk dan molekul hasil sintesis baru. Pada tahun 1958, Matthew Meselson dan Franklin Stahl berhasil menunjukkan secara empiris bahwa replikasi DNA berlangsung dengan mekanisme secara semi-konservatif, karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan unzip atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen.
Sedangkan pada bagian daerah lain di untayan bawah terdapat lagging strand atau untayan yang tertinggal, sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untayan di bagian atas. Karena tiap untayan berjalan ke arah yang berlawanan, untayan di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untayan DNA dalam serangkaian kecil saja, yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulang lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim isonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di dua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Sekian video saya mengenai replikasi DNA. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga dapat menambahkan ilmu untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalain bel notifikasinya. Dan kalian boleh like dan komen video aku, lalu kalian juga bisa share video aku ke sosial media yang kalian punya. See you on my next video, bye-bye.